tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Langit Merah di Atas Lamajang. Dalam seri ke-399 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Cika Kusnadi sebagai Tungga Dewi, Bambang Jeker sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kudamerta, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pranayam menggenggam gagang pedang. Ayu Wandira masih merentangkan lengan kirinya. Mereka diam sesaat lamanya. Hanya terdengar desau angin malam membelai daun-daun pohon rasa matra. Ayu Wandira nampak kesal karena Pranayam masih juga belum melakukan sesuatu. Ayo, Paman. Apa yang kau tunggu? Aku bukan seorang pendendam, Ayu. Aku memang berwatak keras sebagaimana watak seorang prajurit. Tapi aku bukan seorang pendendam. Kau pasti membenci aku. Kau pasti menyalahkan aku. Akulah yang membuatmu menderita. Dan sekarang, aku siap menebus kesalahanku. Aku tidak pernah membencimu, Ayu. Kau berdusta, Paman.
Aku tidak pernah berdusta pada siapa-siapa. Tapi sekarang kau berdusta padaku. Bagaimana kau tidak membenciku? Aku melihat sikapmu berubah. Kau tidak seperti dulu lagi. Kau selalu pergi menyendiri. Kau selalu menjauhi orang-orang. Aku dapat merasakannya, Paman. Aku tahu kau menderita karena menjadi orang cacat. Kau menderita dan tersiksa. Ayu, seorang prajurit membutuhkan kepercayaan diri. Kalau sekarang aku sering duduk merenung, sering pergi menyendiri dan menjauhi orang-orang, itu bukan karena apa-apa. Aku tidak akan membenci siapapun. Aku hanya membutuhkan ketenangan hati, supaya aku bisa berpikir lebih baik. Sudahlah, Ayu. Semua ini nanti pasti akan berlalu. Tapi, Paman, hatiku sedih melihat keadaanmu sekarang ini. Aku merasa berdosa. Kau masih terlalu muda, Ayu. Anak-anak muda tidak perlu merasa berdosa pada siapa-siapa. Kami, orang tualah yang seharusnya bersikap bijaksana. Jadi, aku harus bagaimana, Paman? Aku lebih senang kalau kau segera menebas lengan kiriku. Aku sudah merelakannya. Biarlah aku juga menjadi orang cacat. Tapi setelah itu, aku tidak perlu merasa berdosa lagi. Ayo, Paman, lakukanlah. Tolonglah aku, supaya aku tidak dikejar-kejar rasa bersalah, supaya hatiku menjadi tenang dan damai. Tolonglah aku. Berilah aku kesempatan untuk menghapus dosa-dosaku. Dengar, Ayu. Kau tidak perlu melakukan kebodohan dengan menjadi seorang gadis cacat. Kau tidak membutuhkan sebilah pedang untuk memotong lengan yang masih baik. Kau hanya membutuhkan satu hal. Ialah membuang sifat kanak-kanakmu. Sebab bagaimanapun juga, seseorang pada akhirnya harus menjadi dewasa. Aku cukup merasa senang jika melihat kau menjadi dewasa. Dewasa dalam berpikir. Dewasa dalam bertindak. Dewasa dalam bertutur kata. Dewasa dalam bertingkah laku. Nah, selamat malam, Ayu. Pranayam tersenyum sambil menepuk pundak Ayuandira sebelum melangkah pergi. Ayuandira membalikkan punggungnya dan mengikuti langkah-langkah Pranayam menuruni lereng bukit. Paman Pranayam, kau benar-benar seorang laki-laki yang baik. Kau seorang prajurit sejati. Nek, kau belum tidur, Nek? Masuklah, ayo. Masuk dan tutuplah pintunya. Ada apa? Oh, kau baru saja menangis ya? Apakah mataku masih merah, Nek? Pasti masih soal Pranayam. Aku kasihan melihat keadaannya, Nek. Ya, ia memang pantas dikasihani. Kita semua merasa iba. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Kita harus memelihara perasaannya, Ayu. Dia kelihatannya sangat menderita. Tapi dia tidak mau mengakuinya. Aku sedih setiap kali melihat dia tersenyum. Senyuman itu terasa hambar, seperti dipaksakan. Sepertinya dia tidak bisa lagi tersenyum. Tapi dia harus tersenyum. Kalau saja kita bisa menolongnya. Tapi Pranayam itu orangnya keras hati. Maklumlah, dia seorang prajurit. Harga dirinya sangat besar. Aku menyesal sekali. Belum pernah aku menyesali sesuatu seperti sekarang ini. Kau sudah minta maaf padanya. Rasa-rasanya maaf saja tidak cukup, Nek. Aku membutuhkan sesuatu yang lain. Aku harus menolong Paman Pranayam. Aku harus dapat mengembalikan kepercayaan dirinya. Aku harus dapat memulihkan semangat hidupnya. Itu bukan pekerjaan yang mudah, Ayu. Aku minta tolong, Nek. Aku harus menempuh jalan ini. Tolonglah aku. Apa yang akan kau lakukan? Hah? Sudahlah. Tidak, Nek. Aku harus menempuh jalan ini. Apa maksudmu? Coba bicara yang jelas. Kalau memang kau mempunyai rencana yang baik, aku pasti akan mendukungnya. Tolong katakan pada Tuan Putri Tunggadewi, Nek. Aku tidak berani mengatakannya sendiri. Apa yang akan kau lakukan? Ya, mungkin ini hanya satu-satunya cara untuk menolong Paman Pranayam. Tolong, Nek. Tolong sampaikan pada Tuan Putri Tunggadewi bahwa aku bersedia menjadi istri Paman Pranayam. Sudahlah. Sudah, Ayu. Sungguh, Nek. Kau harus percaya padaku. Kau tidak perlu berpikir sejauh itu. Kau ini masih seperti anak kecil saja. Kemarin kau menolak. Dan sekarang, setelah Pranayam tangannya buntung, kau malah mau menjadi istrinya. Bagaimana ini? Tapi kita bisa menempuh jalan ini, Nek. Siapa tahu aku berhasil. Tapi rencanamu itu kan tidak lucu. Kalau sampai Pranayam tersinggung, bagaimana? Tapi aku bersungguh-sungguh, Nek. Aku bersedia menjadi istrinya. Aku bermaksud baik. Kalau memang kau bermaksud baik, kau harus berani menyampaikannya sendiri pada Tuan Putri Tunggadewi. Aku malu, Nek. Aku malu mengatakannya di depan beliau. Kalau malu ya sudah. Jangan begitu, Nek. Kau harus menolongku. Aku tidak bisa tinggal diam melihat keadaan Paman Pranayam. Ayo, Nek. Kau mau menolong aku, bukan? Ayu, kalau kau mempunyai maksud yang baik, mengapa harus malu? Ayo, kuantarkan kau menemui Tuan Putri Tunggadewi. Tapi kau harus berani menyampaikannya sendiri. Kau bukan anak kecil lagi. Tapi, Nek... Jangan tapi-tapi. Ayo, ikut aku sekarang. Mudah-mudahan saja Tuan Putri Tunggadewi belum tidur. Kau bisa bicara belak-belakan di depan beliau. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nini Raga Runting dan Ayuwandira bergegas menuju pondok Putri Tunggadewi. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi menerima mereka di ruangan pendopo. Ayuwandira segera menjelaskan niatnya dengan perasaan malu dan sungkan. Selesai berkata-kata, gadis itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Apa kau sudah pikir masak-masak, Ayu? Saya sendiri masih belum yakin, Tuan Putri.
bocah ini kadangkala suka berbuat yang aneh-aneh. Ayu, apa sebenarnya alasanmu? Mengapa tiba-tiba kau ingin menjadi istri Paman Pranayam? Bukankah dulu kau pernah menolaknya? Dulu hamba telah berbuat kesalahan, Tuan Putri. Dan sekarang, hamba ingin memperbaiki kesalahan itu. Hamba ingin menolong Paman Pranayam. Jadi kau ingin menjadi istri Paman Pranayam hanya sekedar untuk menolongnya, begitu? Hamba tidak mempunyai alasan yang lain, Tuan Putri. Kalau Paman Pranayam tidak setuju, bagaimana? Kalau Paman Pranayam menolak, apa boleh buat? Tapi setidak-tidaknya hamba sudah berusaha. Kukira usahamu tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan. Kami semua tahu siapa itu Paman Pranayam. Jangan-jangan dia malah tersinggung, Ayu. Tapi kita memang perlu mencobanya, Yunda Tunggadewi. Kalau begitu baiklah. Aku akan berusaha membicarakan secara baik bersama Paman Pranayam. Kau tunggu saja hasilnya. Terima kasih, Tuan Putri. Tapi awas ya, kalau kau berani berbuat ugal-ugalan lagi, aku tidak akan mengampunimu, Ayu. Nek, kali ini aku bersungguh-sungguh. Aku benar-benar ingin menolong Paman Pranayam. Dan keinginanku ini keluar dari hati yang tulus. Kalau memang Paman Pranayam menanggapi keinginanku secara baik, aku pun akan membuktikan bahwa aku bersungguh-sungguh. Syukur kalau begitu. Siapa tahu akhirnya Pranayam itu menjadi jodohmu. Perjalanan orang menemukan jodohnya memang beraneka ragam. Bukan begitu, Tuan Putri? Benar, Nini. Kalau memang Ayuandira menjadi jodoh Paman Pranayam, Dewata Agung tidak akan kekurangan akal mencarikan jalannya. Sebab nasib perjodohan manusia memang bukan di tangan manusia sendiri. Keesokan harinya, Putri Tunggadewi memanggil Pranayam. Pranayam duduk di ruangan pendopo. Mereka bicara ditemani Putri Raja Dewi, Cakradara, dan Kudamerta. Putri Tunggadewi baru saja selesai menyampaikan keinginan Ayuandira. Pranayam tidak segera menanggapinya. Kami semua menyambut baik keinginan Ayuandira, Paman. Sekarang, Paman sendiri bagaimana? Ampun, Tuan Putri. Bukannya hamba menolak. Tapi sepertinya keinginan Ayu sangat berlebihan. Dia bersungguh-sungguh, Paman. Kukira Ayuandira sudah cukup dewasa untuk memutuskan sendiri masa depannya. Kau harus menanggapi keinginannya secara baik, Paman Pranayam. Ampun, Tuan Cakradara. Hamba tidak sependapat dengan Tuan. Menurut pendapat hamba, Ayu belum benar-benar menjadi seorang gadis dewasa. Hamba sendiri seringkali tidak mengerti jalan pikirannya. Lagi pula hamba tidak sampai hati. Kasihan Ayuandira kalau harus mempunyai suami seperti hamba, Tuan. Paman tidak perlu rendah diri, Paman. Sekalipun Paman cacat, kami semua masih menghargaimu sebagai seorang prajurit sejati, Paman. Terima kasih, Tuan Kudamerta. Tapi maaf, hamba tidak bisa mengkhianati hati nurani hamba sendiri. Jadi bagaimana, Paman? Kau keberatan menanggapi keinginan Ayuandira? Kau menolak, Paman? Ampun, Tuan Putri. Saat sekarang ini, hamba belum siap memikirkan hal-hal seperti itu. Sebenarnya jiwa hamba sedang goncang, Tuan Putri. Tuan Putri pasti tahu apa sebabnya. Paman,
Kalau Ayuandira sudah menjadi istrimu, dia akan mendampingimu terus, Paman. Dia juga akan ikut meringankan beban Paman. Justru hamba tidak sampai hati kalau Ayu harus menanggung beban hamba, Tuan Putri Raja Dewi. Hamba harus bersikap adil padanya. Ya, kalau memang kau keberatan, kami tidak bisa memaksamu, Paman. Baiklah, kami harus mengatakan apa adanya pada Ayuandira. Ampun, Tuan Putri. Biarlah nanti hamba yang akan bicara secara pribadi dengan Ayuandira. Hamba yakin dia akan bisa mengerti. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian Tuan Putri berdua. Juga terima kasih untuk Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta. Tapi hamba mohon ampun. Hamba benar-benar tidak bisa menyetujui keinginan Ayuandira. Ayuandira memang nampak sangat sedih dan kecewa setelah mendengar penjelasan Putri Tunggadewi. Gadis itu sampai meneteskan air matanya. Malamnya dia gelisah. Dia berusaha menemui Pranayam, tapi Pranayam tidak ada di ruangan pondoknya. Ayuandira segera bergegas mendaki tebing yang tinggi. Dari jauh dia dapat melihat pohon rasa matra di sapu angin malam yang dingin. Ayuandira melangkah ke sana. Ayuandira menghentikan langkah-langkahnya. Gadis itu melihat sosok tubuh seorang laki-laki berdiri menatap lembah yang berwarna kelabu. Dia segera mendekat. Pranayam masih berdiri seperti sepotong arca batu. Paman Pranayam. Oh, akhirnya kau datang juga, Ayu. Sudah sejak tadi aku menunggumu. Paman menungguku? Iya. Aku ingin bicara denganmu, Ayu. Aku ingin bicara dari hati ke hati. Apa yang ingin kau bicarakan, Paman? Aku ingin bicara tentang diri kita. Pranaya membalikkan punggungnya perlahan-lahan. Laki-laki itu tersenyum. Sebagian wajahnya disinari cahaya rembulan. Ayuandira menundukkan wajahnya. Entah mengapa, tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Pranayam berdiri di bawah pohon rasa matra, memandang lembah yang berwarna keabu-abuan. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Aku mencarimu, Paman. Ruangan pondokmu kosong. Dan akhirnya aku kemari. Aku juga sudah menunggumu di sini, Ayu. Paman menunggu aku? Iya. Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu. Aku ingin bicara tentang diri kita. Kau sudah membuatku kecewa, Paman. Aku tahu kau bermaksud baik. Tapi maaf, Ayu. Aku tidak bisa menerima niat baikmu. Aku tidak sampai hati. Paman, kali ini aku bersungguh-sungguh. Justru aku yang tidak sampai hati melihat keadaanmu.
Aku ingin menebus kesalahanku, dan aku ingin berbuat sesuatu untukmu. Tapi mengapa kau tolak maksud baikku? Ayu, kau harus dapat menemukan suami yang cocok, yang pantas untukmu. Seorang suami hendaknya dapat membahagiakan hidup istrinya, baik secara lahir maupun batin. Mungkin suatu saat nanti, kau akan bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan, yang gagah perkasa, yang benar-benar kau cintai. Dan dia pun mencintaimu. Dan kalian bisa membina rumah tangga dalam suasana tenang, tentram, saling pengertian. Kau tidak usah terburu-buru, Ayu. Dan jangan kecil hati. Suatu saat, kau pasti akan dapat menemukan jodohmu. Ayu, aku bersungguh-sungguh. Apa yang baru saja kukatakan merupakan ungkapan perasaanku yang paling dalam. Aku ingin melihatmu hidup bahagia. Dan bagaimana aku bisa hidup bahagia jika mempunyai suami seperti Pranayam? Aku tahu, Paman. Aku tahu. Kau hanya bermaksud menolak niat baikku secara halus. Kau benar, Ayu. Aku menghargai niat baikmu. Tapi kau juga harus memahami perasaanku. Coba bayangkan. Laki-laki macam apa aku ini? Kalau sampai hati mengawini seorang gadis cantik seperti Ayu Wandira. Tidak, Ayu. Aku bukan macam laki-laki seperti itu. Aku tidak mau menang sendiri. Aku tidak mau mencari kesenangan untuk diriku sendiri, sementara orang lain menjadi korban. Bagiku, sebuah perkawinan adalah ikatan paling mulia dan paling suci. Setiap orang harus menghormatinya. Karena itu, Ayu, kau tidak usah terburu-buru. Kau butuh merenungkannya secara mendalam. Soal-soal seperti ini tidak bisa dipikirkan sambil lalu. Perkawinan adalah merupakan kodrat manusia yang paling luhur. Jika dua orang insan bermaksud mengikat diri dalam tali perkawinan, maka mereka harus sudah siap. Siap baik secara lahir maupun batin. Nah, Ayu, kupikir kita belum siap untuk itu. Aku tahu kau tidak pernah mencintai aku. Sedangkan aku sendiri, seperti yang kau lihat, sekarang ini hidupku sedang guncang. Aku membutuhkan waktu yang barangkali tidak sebentar untuk mengembalikan kepercayaan diriku sebagai seorang laki-laki. Ayo, malam ini aku mau pamitan. Aku mau pergi. Paman. Tolong sampaikan pada Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Katakan bahwa aku minta ampun yang sebesar-besarnya. Karena aku tidak mohon diri pada beliau berdua. Sebab kalau aku minta izin, beliau pasti tidak akan mengizinkannya. Itulah sebabnya aku akan pergi dengan diam-diam. Hanya kaulah yang tahu. Malam ini Pranayam turun dari lereng Gunung Lejar. Mau pergi? Paman mau pergi kemana? Entahlah, Ayu. Aku sendiri tidak mempunyai tujuan yang pasti. Tapi aku pergi bukan untuk melarikan diri atau untuk bersembunyi.
Lalu untuk apa, Paman? Mengapa Paman harus pergi? Aku pergi untuk menemukan kembali semangat hidupku yang telah lenyap. Aku harus bangkit. Aku harus berdiri tegak seperti dulu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di lereng Gunung Lejar selama masih dalam keadaan seperti ini. Aku harus bisa menjadi pranayam yang pernah ku kenal. Dan bukan pranayam seperti sekarang. Pranayam yang tidak mempunyai harapan. Tidak mempunyai keberanian. Tidak mempunyai harga diri. Tidak mempunyai kepercayaan diri. Pranayam yang lain. Pranayam yang sudah loyo dan tidak berdaya. Ayo. Mungkin suatu saat nanti aku akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Dan aku sangat mengharapkan bisa berbuat sesuatu yang berharga untuk kelompok pendekar bunga putih. Paman. Paman Pranaya. Mengapa kau pergi? Mengapa kau harus pergi? Pranayam mengangkat buntalan berisi pakaian, kemudian meletakkannya di belakang punggungnya. Kembali dia tersenyum pada Ayuwandira yang masih menangis terseduh-seduh. Aku hampir saja melupakan sesuatu yang penting. Tolonglah Ayu. Tolong sampaikan surat ini untuk Tuan Putri Tunggadewi. Jangan sampai kau lupa. Ini surat yang sangat penting. Seharusnya sudah sejak dulu aku menyampaikannya pada beliau. Tapi entah mengapa, aku tiba-tiba saja melupakannya. Tunggu, Paman. Jangan pergi dulu. Bagaimana kalau Tuan Putri Tunggadewi bertanya? Apa yang harus kukatakan pada beliau? Katakan saja bahwa aku tidak pernah melupakan lereng Gunung Lejar. Suatu saat, aku akan kembali dan bekerja lagi seperti semula. Nah, selamat tinggal, Ayu. Paman. Selamat jalan, Paman. Selamat jalan. Pranayam melangkah perlahan-lahan meninggalkan tebing. Dia berjalan menyusuri jalanan setapak, sementara Ayuwandira masih menangis terseduh-seduh. Gadis itu mengusap air matanya sambil memandangi Pranayam yang terus melangkah. Bayangannya timbul tenggelam dalam cahaya bulan. Akhirnya Pranayam lenyap di balik bongkahan batu-batu gunung yang bertonjolan di sana-sini. Paman Pranaya, sungguh mulia hatimu. Pengorbananmu sangat besar. Kau telah menderita karena perbuatan seorang gadis liar yang bernama Ayuwandira. Oh, Paman, kau seorang laki-laki yang baik. Dewata Agung pasti akan melindungimu. Kau pasti akan kembali. Pasti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Pranayam terus melangkah perlahan-lahan menuruni lereng-lereng Gunung Lejar. Begitu tiba di depan terowongan rahasia, Pranayam berhenti sejenak. Dia melihat beberapa orang laki-laki duduk-duduk tak jauh dari mulut terowongan. Mereka adalah pendekar-pendekar yang ditugaskan menjaga terowongan rahasia, agar jangan sampai ada orang menyusup, dan akhirnya dapat menemukan tempat persembunyian pendekar bunga putih. Pranayam dengan hati-hati menyelinap di balik sebongkah batu padas. Dia menunggu sesaat lamanya. Malam semakin larut, segumpal awan berenang menutupi cahaya rembulan. Pada saat suasana menjadi gelap, Pranayam menggunakan kesempatan itu untuk melewati para penjaga. Sebentar kemudian, dia sudah mulai menyusuri terowongan rahasia. Akhirnya, aku harus meninggalkan lereng Gunung Lejar. Tapi aku berjanji dengan segenap hatiku, suatu saat aku akan kembali. Aku akan kembali menjadi prajurit yang siap menjalankan tugas. Sepertinya ada yang mengikuti langkah-langkahku. Jelas dia bukan salah seorang penjaga terowongan. Dia bersembunyi di balik daun-daun talas yang lebar. Memang benar, sepasang mata mengintai Pranayam dari balik rimbunan daun-daun talas hutan. Pranayam pura-pura meneruskan langkahnya, dan sepasang mata itu terus mengintai dari jarak yang cukup jauh. Tiba-tiba Pranayam membalikkan tubuhnya, kemudian berdiri tegak. Pandangannya menancap ke arah rimbunan semak-semak liar di belakangnya. Aku tahu, kau membuntuti aku. Apa maksudmu? Kau tidak usah bersembunyi di situ. Kalau kau bermaksud buruk, sekalipun lengan kiriku buntung, aku sanggup melayanimu. Tapi kalau kau bermaksud baik, mengapa harus bersembunyi? Ayo keluar! Keluar! Dan katakan apa maksudmu? Tiba-tiba dari balik rimbunan semak-semak liar, muncul sebuah bayangan seorang gadis. Gadis itu menutupi wajahnya dengan cadar hitam. Pranayam maju setapak. Gadis itu melangkah perlahan-lahan menghampirinya, dan mereka sekarang sudah berhadap-hadapan. Kau gadis yang pernah menolong aku, bukan? Aku ikut bersyukur. Rupanya kau sudah sembuh. Aku terpaksa mengorbankan lengan kiriku. Kasihan sekali. Iya, kasihan sekali. Tapi aku tidak butuh dikasihani. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Mengapa kau membuntuti aku? Siapa kau ini? Mengapa kau menangis? Aku hanya ingin tahu namamu. Mungkin suatu saat aku memperoleh kesempatan membalas budi baikmu. Kau pasti tidak dapat mengenaliku lagi. Sekarang, aku pun sudah menjadi orang cacat. Siapa kau ini? Kita pernah sama-sama tinggal di pondok kediaman Ki Buyut Kalacika. Ki Buyut Kalacika? Tunggu dulu. Apakah kau... aku tahu. Ya, sekarang aku dapat mengenali suaramu. Punya. Benarkah kau ini Punya? Benar.
Pranayam. Saya puyah. Saya puyah, Tuan Pranayam. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Pranayam menghampirinya, kemudian menjamah pundaknya. Dia merasa sangat iba melihat bekas dayang-dayang istana Majapahit yang selama ini sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Perlahan-lahan tangan Pranayam menyingkap cadar hitam yang menutupi wajahnya. Pranayam mendesis perlahan. Hatinya sakit. Mengapa tidak? Buya. Gadis itu dulu mempunyai wajah yang cukup cantik. Tapi sekarang, kecantikannya sama sekali lenyap. Yang nampak hanyalah sebuah wajah cacat, penuh bekas-bekas luka mengerikan. Oh, Buya, bagaimana kau sampai mengalami ini? Mengapa? Sudah nasib saya, Tuan Pranayam. Sudah menjadi bagian dari hidup saya. Semula saya sudah sangat putus asa. Rasa-rasanya saya ingin mati. Tapi saya tidak sampai hati mengkhianati kehidupan yang berdetak di jantung saya. Akhirnya saya pasrah. Bagaimana wajahmu sampai luka-luka seperti ini? Buya lalu menceritakan peristiwa yang dialaminya di rumah kediaman Ki Buyut Kalacika. Bahwa dia berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Bahwa dia pingsan. Dan pada saat sadar, dia melihat kobaran api. Dia berhasil menyelamatkan diri, tapi dia gagal menyelamatkan wajahnya. Oh, kasihan sekali kau, Buya. Lalu bagaimana dengan Ki Buyut Kalacika? Ki Buyut Kalacika terbakar bersama pondoknya. Oh. Dan Kalaba, anak laki-lakinya terbunuh di tangan prajurit-prajurit Majapahit. Lalu, apa yang kau kerjakan di sini, Buya? Sebenarnya saya ingin menghadap Tuan Putri Tunggadewi. Saya ingin mohon ampun. Tapi saya tidak berani. Saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Sayalah yang membocorkan rahasia pendekar bunga putih. Sehingga prajurit-prajurit Majapahit menggerebek rumah kediaman Ki Buyut Kalacika. Sudahlah, Buya. Kau memang bersalah. Tapi kukira Tuan Putri Tunggadewi tidak akan marah padamu. Apalagi jika mereka melihat keadaanmu seperti ini. Sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Tuhan, saya tidak mempunyai tujuan hidup lagi. Saya sudah seperti orang buangan. Hidup saya seperti kapas di tiup angin. Kalau Tuhan tidak keberatan, saya ingin menyertai Tuhan. Buya, aku juga tidak mempunyai tujuan perjalanan yang pasti. Aku tidak bisa membawamu. Aku sendiri sedang mengalami musibah yang berat. Kau lihatlah, sekarang aku juga sudah menjadi orang cacat. Ajaklah saya, Tuhan. Bawalah saya. Saya membutuhkan seorang teman. Kadang-kala saya takut. Orang-orang desa memusuhi saya. Bahkan mereka pernah hampir membunuh saya, Tuhan. Mereka melempari saya dengan batu. Saya dikejar-kejar. Diburu seperti anjing liar. Ajaklah saya, Tuan Pranayam.
Pranayam. Bawalah saya serta. Saya tidak bisa hidup sendirian terus-menerus seperti ini. Jangan, Buya. Terus terang, aku tidak bisa memenuhi keinginanmu. Aku tidak sanggup membawamu pergi. Kalau sampai ada apa-apa di jalan, bagaimana aku bisa melindungimu dengan lengan kiri yang sudah buntung ini? Lebih baik kau segera pergi ke lereng Gunung Lejar. Kau bisa bergabung kembali bersama pendekar Bunga Putih. Tidak, Tuan. Saya tidak berani. Saya tidak berani berhadapan dengan Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Saya pasti dihukum berat. Tuan, bawalah saya. Berilah saya sedikit harapan. Saya benar-benar sudah putus asa, Tuan. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Buya menangis terseduh-seduh sambil menjatuhkan tubuhnya di depan Pranayam. Pranayam bertambah iba. Nasib gadis itu memang sangat menyedihkan. Sekarang dia mulai berpikir lain. Ternyata ada seorang gadis yang jauh lebih menderita dibandingkan dirinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.